أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi judurus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzarrin Jundub bin Abdurrahman wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Imam Tirmizi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiy wa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Jamaah Masjid Jami Nurul Falah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam menunaikan ibadah salat Jumat dalam setiap sekali sepekan. Mudah-mudahan di akhir puasa ini di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima puasa kita dan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sehingga
kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan khususnya, agar senantiasa kita selalu menjalankan perintah-perintahnya, selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi segala larangan-larangannya, serta kita akan selalu berperilaku baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah perlihatkan diri kalian apa yang kalian siapkan untuk hari esok, yaitu adalah akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Takwa di sini intinya ada dua, yaitu menjaga atau memelihara dan melindungi diri. Menjaga atau memelihara yaitu kita selalu menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menjaga dengan hubungan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus kuatkan iman kita. Lebih-lebihnya kita puasa di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan dan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita beristiqomah menjalankan kebaikan, menjalani kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaku-ngaku orang beriman tetapi tidak puasa. Jangan sampai mengaku orang-orang beriman tetapi masih saja kita berprasangka buruk kepada orang lain. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaku-ngaku, tetapi masih saja mengeluarkan kata-kata yang kotor. Di bulan puasa ini merupakan mencas iman kita. Kita sedang mengembangkan iman kita dan memperbaharui iman kita. Tujuannya apa? Yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu melindungi diri. Kita sebagai orang-orang yang beriman jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati yang membawa keburukan, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Lebih parahnya lagi, ketika kita sedang berpuasa tetapi di akhir-akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, makanya kita perlu melindungi dan memelihara dari itu. Supaya apa? Kita tetap menjaga diri dan juga melindungi diri dari hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita menjaganya, maka iman kita akan tetap terjaga. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam membawa kebaikan. Apa yang kita harus persiapkan untuk hari esok? Para mufassir mengatakan hari esok itu adalah akhirat. Semua amalan-amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semua amalan-amalan kita itu akan menjadi terputus kecuali 3 hal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila semua anak Adam, anak manusia itu semua amalannya itu akan terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, sedekah untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren,
sedekah untuk du'afa, anak-anak yatim piatu. Sedekah tidak hanya berupa uang saja, tetapi menolong kepada manusia, membantu kepada sesama lain, melampangkan kesulitan kaum muslimin dan mukminin, itu pun juga merupakan bagian dari sedekah. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana caranya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kita harus beradab terhadap guru, menghormati guru, dan bila guru sudah menyampaikan ilmu kepada kita, maka pergunakanlah untuk beramal dengan yang baik. Begitu juga orang tua mengajarkan kita, yaitu akhlak. Karena orang tua itu bakal jadi ketergantungan bagi anaknya. Kalau orang tuanya berperilaku baik, maka anaknya itu akan menjadi berperilaku baik juga. Sebaliknya, orang tuanya berperilaku buruk, maka anaknya itu pun akan berperilaku buruk juga. Makanya tanamkan pendidikan akhlak atau perilaku supaya berakhlakul karimah, berperilaku yang mulia. Tanamkan pendidikan tauhid. Tauhid ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala agar akidahnya kuat, selalu berzikir dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa yaitu awaladin solehin yad'u lahu. Doa anak soleh dan soleha yang selalu mendoakan kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itulah hari esok di akhirat kita persiapkan amalan kita, terlebihnya puasa, supaya momen di bulan Ramadan ini kita membersihkan hati kita dari jiwa-jiwa yang kotor. Bagaimana caranya membersihkan diri kita dengan puasa Ramadan ini? Nah, disitulah ada istilah yang dinamakan yaitu tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Ini merupakan bagiannya dari ilmu tasawuf, cara mengubah diri kita dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Cara itu prosesnya tidak mudah, tidak bisa secara instan. Prosesnya panjang sekali cara untuk membersihkannya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah takholli. Takholli di sini membersihkan keburukan-keburukan di dalam diri kita, mengosongkan jiwa kita agar semua sifat-sifat keburukan, baik itu sifat riya, sifat sum'ah, sifat takabur, sifat ujub, maupun tamak ataupun rakus, maka itu harus dibersihkan, dan juga itu harus dikosongkan yang ada di dalam hati. Yang kedua yaitu tahalli. Tahalli adalah menghiasi diri dengan kebaikan. Isilah hati kita dengan kebaikan, maka hati kita yang diisi itu adalah rasa dermawan, rasa rendah hati, rasa peduli, rasa sabar, dan juga rasa tulus. Karena takholli dan tahali ini itu prosesnya secara berbarengan, secara kebersamaan. Dari sifat tamak ataupun rakus berubah menjadi sifat berbagi. Makanya berbagi kasihlah kepada sesama kaum muslimin dengan tulus dan kasih sayang. Kemudian dari sifat takabur atau sombong berubah menjadi sifat tawadu, rendah hati. Dari sifat bakhil ataupun pelit berubah menjadi dermawan. Begitu juga selebihnya yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya mensucikan hati kita, diri kita, supaya diri kita kembali bersuci. Dengan membayar zakat fitrah, maka insya Allah kita tidak bakhil lagi. Hati kita tidak diisi lagi dengan perbuatan pelit ataupun bakhil, dan hati kita akan diisi dengan berhati yang dermawan. Makanya tujuan zakat fitrah itu adalah bertumbuh iman kita
dan bertumbuh takwa kita. Itulah zakatul fitrah. Zakat itu berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyatan. Tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, membersihkan diri agar batin kita, hati kita akan menjadi bersih dan sehat. Yang ketiga yaitu adalah tajalli. Tajalli, kita mendapatkan cahayanya, nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diri kita kembali bersih, kembali bersuci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Begitupun juga puasa. Puasa itu membersihkan diri kita dari marah ataupun ghadab, benci, dan juga dengki. Karena tujuan inilah kita harus bersungguh-sungguh untuk mengendalikan emosi kita, supaya jiwa kita tetap bersih, jiwa kita tetap bersinar, tidak ada lagi satu titik noda yang ada di dalam hati, sehingga diri kita tampaknya seperti para nabi, seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita masih ditimpa penyakit walaupun cuma hanya satu, baik itu riya, sum'ah, maupun juga takabur, maka di hati kita akan dinodai titik hitam, entah satu titik, entah 2 titik. Bila kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka hati kita akan menjadi hitam, sehingga kita lupa diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah engkau menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga engkau lupa terhadap diri sendiri. Sesungguhnya itu merupakan perbuatan yang fasik. Kita puasa kadang suka berperilaku buruk, suka jahatin orang lain, sampai diri kita lupa bahwa kita itu sedang berpuasa. Kita sedang asik-asik dengan diri sendiri, bermegah-megahan, bermewah-mewah, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja. Yang abadi itu adalah akhirat. Untuk itulah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram, serta hati kita menjadi bersih. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, berzikir kepada Allah itu hati kita akan menjadi tenang. Jangan sampai kita berbuat fasik. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi maksiatnya kita jalan. Kita berpuasa, baik itu puasa di bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, sedangkan kita masih saja mencuri, merampok, membunuh dan segala macam, suka memarah-marahi orang lain. Nah, disitulah fasik itu artinya adalah pecah, sehingga diri kita menjadi kepribadian dan memiliki kepribadian yang rusak, memiliki akhlak yang buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi khotib bacakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja Anda berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kesalahan-kesalahan, niscaya itu akan dapat menghapuskannya. Kita selaku manusia kadang suka berbuat salah, tetapi jangan merasa dirinya itu terhina. Yang penting kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, dan kita kembali lagi ke jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada orang lain dengan
berperilaku yang baik. Itulah tujuan utamanya puasa di sini adalah la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa, dan la'allakum tashkurun, dan agar engkau bersyukur. Ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat di akhir puasa inilah, di bulan Ramadan. Ayo sama-sama kita terus istiqomah untuk menambah iman kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita akan meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'i rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin fi aina ma kana kulli zaman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdi al hajat. Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tadru'ana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir sayyiati a'malina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.